Jemaat Tuhan, apa kabar? Doa kami kiranya Jemaat Tuhan di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Kiranya hari baru ini juga kita akan jalan dengan sukacita, dengan semangat, dengan antusias, sekalipun di dalam perjalanan kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin belum terselesaikan, tapi mari terus percaya bahwa Tuhan di dalam anugerah dan kemurahan yang tidak terbatas yang akan menolong dan menyertai kita. Izinkan saya di pagi hari ini mengajak kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya beri judul Krisis Sentris atau Kristus Sentris. Dan firman Tuhan yang akan kita baca adalah 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ini adalah kesaksian Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus bagaimana setelah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi saksi Kristus, pelayanannya tidak selalu mudah. Dia mengungkapkan dengan terbuka dan juga menyatakan bahwa memang ketika ikut Tuhan itu tidak semuanya mudah. Ada realitas-realitas yang dia harus hadapi, sebuah kenyataan-kenyataan yang berat, yang sulit ketika menjadi pengikut Kristus. Dikatakan di sana, dia mengalami banyak krisis, banyak kesulitan, ada kekurangan, ada dera, ada penjara, ada ancaman, ada kelaparan, dan juga berbagai macam hal yang lain. Bapak Ibu bisa meneruskan pembacaan sampai dengan ayat yang ke-10. Ini adalah rupa-rupa krisis di dalam perjalanan pelayanan Paulus. Tetapi tidak sampai di sana, Paulus meyakini bahwa apa yang dialami itu karena pilihan yang dia tahu, karena apa yang dia yakini. Panggilan Kristus, perjumpaan dengan Kristus adalah hal yang sangat berharga, yang harus dipertahankan, yang tidak boleh dikalahkan, yang terus harus dipegang sampai akhir. Sekalipun berbagai macam krisis yang menerpa, yang menghadang, yang menghalangi, bahkan mengguncang kenyamanannya. Dari sini kita belajar di dalam pilihan-pilihan kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan, kadang-kadang ada krisis. Tetapi juga harus percaya bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ada Kristus. Mana yang akan kita fokuskan? Apakah krisis sentris? Maksudnya kita berfokus kepada kesulitan, kita berfokus kepada kekurangan, kita berfokus kepada hal-hal yang tidak mudah itu. Ini yang disebut dengan krisis sentris. Atau kita mengambil pilihan seperti Paulus, Kristus sentris, berpusat kepada Kristus. Paulus di dalam bagian lain mengatakan, memang apa yang kualami sekarang tidak mudah, tapi aku melihat Kristus dan kemuliaan yang ia hendak janjikan kelak. Ini yang disebut dengan Kristus sentris. Paulus juga mengatakan, aku memandang Kristus di dalam penderitaanku ini. Apa yang kualami ini belum ada apa-apanya dengan Kristus, kalau saya parafrase. Ini yang disebut dengan Kristus sentris. Mari jemaat Tuhan, sekalipun ada realitas kehidupan yang kita hadapi, ada sakit, ada perjuangan, ada pergumulan, ada hal yang tidak mudah, ada hal yang susah, ada yang sulit. Tapi juga mari kita memandang Yesus yang sudah memanggil kita, mengasihi kita, dan bahkan saya yakini menyertai kehidupan kita. Berfokus kepada Yesus di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bukan krisis sentris, tapi Kristus sentris. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk kuat, maju terus di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu di hari ini. Tolong kami supaya kami menjalaninya dengan penyerahan dan ketundukan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, menolong kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan di dalam masa-masa yang mungkin tidak mudah, baik sakit maupun juga pergumulan yang lain. Kiranya Kristus yang menjadi fokus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.